kita lanjutkan. Kita tadi sudah dapat 4 sistem. Ya, sekarang kita masuk sistem yang kelima. Yang pertama tadi sudah ada sistem ladang, yang kedua sistem tegal pekarangan, yang ketiga sistem sawah, yang keempat sistem perkebunan. Nah, selanjutnya kok jadi loading nih. Nah, ini ya, jadi yang saya maksud tadi ada beberapa komoditas perkebunan, itu dengan varietas-varietasnya. Ini di Jember ada, tapi saya kurang paham juga untuk varietasnya. Dulu saya juga pernah penelitian di daerah Sulawesi Barat. Nah, itu mereka juga mengusahakan kakao untuk yang merah ini. Yang merah ini ada banyak di Sulawesi ini. Berarti ada berapa sistem tadi? Ada 4. Ada 4 ya. Nah, silakan itu teman-teman nanti bisa gali lagi karena kemungkinan untuk tugas kelompok itu nanti akan dibagi berdasarkan sistem-sistem itu tadi, ya. Entah itu nanti di perkuliahan atau di praktikum, saya coba komunikasikan dengan asisten. Selanjutnya ini ada istilah pertanian berkelanjutan. Namanya saja berkelanjutan. Berarti diharapkan pertanian-pertanian tersebut itu bisa survive gitu, bisa kemudian bertahan dari berbagai kendala-kendala. Nah, kendala-kendala yang dimaksud itu apa? Hubungannya adalah dengan komponen fisik, biologi, atau sosial ekonomi. Jadi diharapkan kita itu bisa meminimalisir gitu kendala-kendalanya. Misalkan yang pertama adalah meminimalisir input bahan-bahan kimia. Input itu kan bisa berasal dari pupuk, bisa berasal dari apalagi obat-obatan. Ini bukan obat-obatan, obat itu ya, racun gitu. Racun kalau di petani itu dikenalnya racun. Kayak obat untuk hama, untuk penyakit yang dia berbahan kimia, sebisa mungkin itu diminimalisir. Jadi walaupun ketergantungan, tapi penggunaannya harus sesuai dosis ya. Kemudian yang kedua, meminimalisir mengendalikan erosi tanah. Jadi kalau misalkan di daerah kalian sering terjadi erosi, nah bagaimana caranya bisa mengelola dari komponen fisik tersebut. Jadi tanah itu kalau dia sering erosi, dia akan bisa mengurangi kesuburan tanah. Nah kalau kesuburan tanahnya terganggu, ya secara tidak langsung pertaniannya tidak bisa berkelanjutan. Kemudian pengendalian gulma. Gulma itu kan tanaman-tanaman pengganggu. Jadi kalau bisa dikendalikan. Jadi kalau tanaman-tanaman tersebut difokuskan pada budidaya apa, ternyata samping kanan kirinya itu ada tanaman yang mengganggu. Mengganggunya bisa jadi dia ngambil kesuburannya, bisa juga mengambil dari sinar matahari, atau bisa mengambil dari drainasenya. Nah itu sebisa mungkin dikendalikan. Kemudian juga secara ekonomi ya, punya efisiensi kegiatan pertanian. Efisiensi ini kaitannya dengan misalkan dia menggunakan biayanya dengan baik, mengelola usaha taninya dengan baik, sehingga penggunaan bahan-bahan input itu bisa diminimalisir untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian pemeliharaan kesuburan tanah dengan cara menambahkan nutrisi tanaman. Banyak sekali sekarang itu zat-zat penumbuh untuk tanaman. Nah, itu bisa diberikan dalam rangka untuk mengikuti dari pertanian berkelanjutan. Jadi supaya pertanian itu tetap eksis, jadi tidak kontribusi untuk pangan di negara kita itu masih bisa support gitu kan. Nah, itu setidaknya harus punya teknologi-teknologi untuk menutrisi tanaman. Dan juga selain itu, penggunaan dasar-dasar biologi pada pelaksanaan pertanian. Contohnya, ini ada yang dari proteksi ya? Ada? Ada, Bu. Ada, oke. Nah, jadi kalau proteksi itu kan benar-benar ilmu yang kemudian nanti melindungi tanaman. Jadi dikenalnya mereka memang dokter tanaman gitu lulusannya nanti.
Tapi ketika menjadi dokter, arahannya itu kalau bisa jangan sampai mengarahkan untuk menggunakan obat-obatan kimia, karena itu berkaitan dengan keberlanjutan. Jadi diarahkannya adalah menggunakan agen-agen hayati. Jadi kalau teman-teman proteksi pasti sudah sering dengar lah agen-agen hayati yang kemudian itu bisa dari predatornya atau mungkin dari apa namanya yang di situ memang bisa memberikan kesinambungan dalam apa namanya tuh simbolismenya ya. Nah, itu berdasarkan penggunaan dasar-dasar biologi. Atau teman-teman di agronomi. Kalau dulu di tempat saya istilahnya itu proteksi. Kok proteksi? Salah ya. Pemuliaan tanaman. Jadi di biologi, di agronomi itu juga diajarkan bagaimana kemudian nanti bisa memasukkan gen-gen yang akhirnya tanaman tersebut itu bisa tumbuh dengan baik, dengan cocok di beberapa daerah yang mungkin bukan tempat asalnya. Gitu. Atau bisa juga teman-teman agrotek. Nah, teman-teman agrotek secara biologi mungkin arahnya ke ini ya, ke arah fisiknya ini. Kalau agrotek mengusahakan beberapa teknologi-teknologi terkait dengan bagaimana pengelolaan tanaman tersebut. Kalau agrotek itu kompleks. Dia perpaduan antara tanah, proteksi dengan agronomi ya. Kemudian kalau teman-teman tanah, ya bisa lah. Dia juga bisa namanya apa tuh? Mengusahakan bagaimana mikroorganisme yang di situ bisa hidup berkelanjutan untuk mendukung dari tanaman tersebut. Begitu, ini banyak sekali nih. Jadi gimana caranya kalian sebagai mahasiswa pertanian itu harus berpikirnya ke arah pertanian berkelanjutan. Jangan sampai hanya membantu pertanian itu eksis di saat ini, berhasil di saat ini, tapi kemudian nanti di masa depan itu pertanian itu sudah mati. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi yang kalian harus pegang adalah pertanian berkelanjutan. Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Saya Ibu, saya lagi. Oke, Tantowi nih lagi semangat nih siang-siang. Kemarin kan saya juga melihat-lihat kan Bu, itu ada petani yang dulu itu pakai kayak bahan kimia A. Kemudian beliau pakai lagi, kayaknya nggak apa itu, kayaknya nggak respon tanamannya atau anunya. Kemudian tanya lagi ke kayak toko itunya, toko bahan kimianya. Nah, itu disarankan untuk pakai bahan kimia yang B. Jadi terus berganti-ganti gitu loh Bu. Nah itu gimana sih pendapat Ibu soal itu? Apakah dari desa itu kurangnya penyuluhan untuk apa itu? Gini loh pemanfaatnya benar, jangan seperti itu gitu. Itu gimana sih Bu pendapatnya? Oke. Atau solusi yang bagi kami sebagai mahasiswa pertanian gitu Bu? Tantowi jurusannya apa? Prodi apa? Agrotek Ibu. Wah, agrotek. Wah, mantap ini. Pas sekali pertanyaannya ya. Jadi kalau nanti Tantowi mengikuti apa ya pengabdian dosen-dosen atau juga ikut turun lapang nanti kalau sudah di Jember lah, itu posisinya banyak sekali memang permasalahan-permasalahan kompleks yang ada di petani itu sendiri. Ya mereka ketika kita arahkan misalkan ke pertanian berkelanjutan, mereka masih berpikirnya untuk bisa mengamankan saat ini. Jadi kayak misalkan yang tadi Tantowi bilang, pas waktu pakai obat ini, pakai bahan kimia ini gitu kan, ternyata nggak mempan gitu, nggak tumbuh dengan baik. Terus dia beli lagi di toko pertanian ya, ternyata disaranin ganti pakai yang itu. Itu sifatnya sementara Tantowi. Jadi kalau dia pakai tambahan-tambahan kimia, itu sifatnya sementara. Jadi tumbuh kembangnya itu mungkin hanya berlangsung 3-5 tahun. Setelah tahun kelima itu dia akan mengalami penurunan hasil atau penurunan produksi. Memang tidak begitu kelihatan secara cepat, tapi di awal-awal mungkin 5 tahun pertama itu dia mengalami peningkatan kalau dia pakai bahan-bahan kimia. Nah, kalau pendapat saya, ya sebagai mahasiswa pertanian, memang ini kan kita merubah persepsi ya. Itu dilakukannya memang secara perlahan-lahan dulu. Jadi kalau kita langsung ke petani bilang kayak gitu, ya pasti petaninya kan nggak nerima ya.
Nah, itu perlu adanya sebuah demplot. Jadi demplot itu untuk pembuktian lah mahasiswa pertanian Universitas Jember itu berhasil loh dengan sistem yang pertanian berkelanjutan seperti ini yang kemudian menjaga. Nah, dari adanya demplot tersebut yang kemudian nanti bisa direkomendasikan mungkin melalui program studi, kemudian juga melalui universitas, itu petani-petani itu sendiri akan mendapat referensi. Jadi petani itu nggak bisa dikandani langsung, dikandani paham ya? Maksudnya dituturi, diingatkan apalagi sama anak-anak kecil, itu pasti nggak akan mau gitu. Nah, pembuktiannya adalah ya pada sistem kita sendiri dulu. Baru nanti itu akan direkomendasikan menjadi kebijakan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah lewat penyuluh atau lewat dinas pertanian itu yang akan kemudian menelurkan kebijakan itu kepada petani. Nah, petani kan kalau sama pejabat-pejabat diarahkan seperti ini, apalagi nanti misalkan ada modalnya, ada apa, nah kan mereka baru mau. Gitu. Jadi arahnya itu tidak bisa langsung cepat, itu butuh pembuktian. Ya, jadi memang kita berurusan dengan petani, apalagi petaninya masih tradisional, memang harus dengan super sabar dan juga dengan posisi ya memang kita tahu diri juga lah. Tapi kalau di daerah tersebut memang petaninya sudah modern, petaninya sudah paham, mungkin ada yang memang lulusan sarjana pertanian, itu insya Allah bisa untuk mudah gitu, untuk adopsi atau apa. Nah itu bisa langsung diterapkan. Gitu. Jadi kalau di sini ada teman-teman penyuluhan pertanian, nah itu pasti paham nanti istilah gimana menyesuaikan dengan karakter dari sasaran penyuluhan. Misalkan Tantowi tahu di situ karakter petaninya masih tradisional, ya berarti jangan langsung. Tapi kalau di situ sudah tahu karakter petaninya modern, nah itu bisa dilakukan pendampingan, bisa dilakukan nanti beberapa kegiatan penyuluhan, karena mereka secara tidak langsung itu mau mengadopsi. Begitu ya. Terima kasih, Bu. Ini semangat nih jadi sarjana agrotek nih. Tantowi. Padahal baru semester 1 ya, tapi dia sudah kritis nih. Tanya-tanya permasalahan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang pertanian berkelanjutan itu sistemnya ada beberapa. Pertanian berkelanjutan. Jadi teman-teman tadi sudah mencatat sistem pertanian itu ada 4. Ya, sistem pertanian ada 4. Ada ladang, ada tegal, ada sawah, ada perkebunan. Itu sistem pertanian. Nah, kemudian pengelolaannya supaya mengarah pada pertanian organik, nanti juga ada beberapa macam. Yang pertama adalah pertanian organik. Jadi, pertanian organik ini berarti menyeluruh. Dia mengusahakan supaya budidayanya itu ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan berarti dia kan menghindari bahan-bahan kimia. Juga kemudian rekayasa genetika. Jadi secara alami dia dibiarkan supaya alam yang kemudian turut campur gitu dengan adanya pengelolaan di situ yang dengan kegiatan-kegiatan yang tanpa bahan kimia ya. Nah, kalau sertifikasinya organik itu sendiri di bawah sertifikasi BSN, Badan Standarisasi Nasional. Nah, saya juga, saya lupa ya, harusnya saya menyediakan. Atau saya ambil dulu. Di kulkas itu ada beberapa sayur, kemarin saya beli. Coba ya, sebentar ya. Masih ada di tempat kan? Jangan sampai saya ditinggal nih.
Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih, ini kan ada sayur ya, sayur pakcoy. Nah, ini kayak saya promosi aja nih. Jadi di sini ada label, ada tulisannya pakcoy organik. Terus kemudian ini ada buncis organik. Terus kemudian ini ada kangkung. Kangkungnya tulisannya organik. Terus kemudian, nah ini kentara nih, masakan-masakan saya. Ini jamur. Di jamurnya juga dilabelin organik. Nah, kembali pada label, ketika dia di situ ditulisin organik, menurut teman-teman itu sudah tersertifikasi belum? Sudah. Sudah. Kenapa sudahnya? Sudah. Kenapa? Coba yang tadi jawab sudah, tadi siapa yang nggak kelihatan ini kalau saya share screen? Bagus. Oh, Tantowi yang jawab sudah. Kenapa sudah? Karena udah berani kasih nama organik. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan di label ini, yang di label jamur, itu ada tulisannya organik, terus di labelnya si buncis ini organik, berarti penjualnya udah punya keyakinan kalau itu sudah tersertifikasi gitu. Biasanya ada dari dinas gitu ya Ibu, kayak nomornya gitu ya, tapi nggak tahu juga. Oh iya, jadi ini memang pengakuan klaim dari penjual sama petaninya. Saya juga pernah sih jadi petani untuk yang sayuran organik, saya juga pernah. Makanya saya juga akhirnya lebih memilih untuk sayuran organik karena selain dia meminimalisir ya untuk kesehatan kita juga, tapi juga dia tahan lama. Saya pernah nyimpen di kulkas itu sampai 2 minggu, dia masih segar. Nah, itu karena posisinya dia tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, sekarang kembali lagi ke sertifikasi. Jadi, untuk petani-petani yang memang sudah mengusahakan organik, dia nggak pakai bahan kimia, nggak pakai pupuk kimia, tapi belum tentu itu tersertifikasi. Gitu. Jadi, walaupun dia punya sistem pertanian berkelanjutan, yaitu pertanian organik, belum tentu dia tersertifikasi. Nah, tandanya apa kalau dia sudah tersertifikasi? Benar tadi yang dibilang Tantowi juga, bisa jadi ada nomor dari dinas, atau dari BSN, atau mungkin juga di situ ada rekomendasi dari dari kepentingan industri gitu. Jadi kalau di industri memang biasanya BSN sih, tapi kalau di mungkin yang masih di daerah pertanian itu memang dinas pertanian. Jadi sekali lagi ini memang organik, tapi karena mungkin belum didaftarkan, dia belum mempunyai sertifikasi. Gitu. Gunanya apa sih sertifikasi itu? Nah, sertifikasi itu dia akan membantu petani dalam rangka untuk memperoleh perizinan. Jadi kalau perizinan pemasaran untuk bisa mengambil hati konsumen. Jadi kalau teman-teman agribisnis di sini ada ya, nanti kalau ada mau mengambil penelitian tentang perilaku konsumen, itu biasanya ada yang mereka melihat variabel terkait dengan sertifikasi. Atau kalau kita di makanan, itu biasanya ada sertifikasi halal. Nah, itu kan pasti akan mempengaruhi ya, seseorang itu membeli atau tidak. Begitu pula dengan sertifikasi organik. Karena di beberapa daerah Indonesia itu kan sudah hidupnya sudah mulai ke arah pola hidup sehat. Jadi mereka akan melihat, oh ini bersertifikasi, oh ini hanya tulisan doang gitu. Mereka jelas akan pilih yang sudah bersertifikasi, walaupun memang di situ ada tambahan harga yang lebih mahal gitu. Ya, apalagi untuk nanti Indonesia 2025. Nah, ini siap-siap juga nih teman-teman yang nanti 2025 mungkin arahnya mau lulus, nah itu akan terjadi perdagangan bebas. Jadi semua negara berhak untuk masuk ke Indonesia tanpa adanya pembatasan-pembatasan. Nah, persyaratan utama mereka itu mau beli produk kita itu kalau nanti sudah ada sertifikasi. Itu. Jadi sertifikasi itu penting. Makanya nanti di sini teman-teman akan ikut juga tuh ada sertifikasi untuk pertanian organik. Itu di bawahnya LSPPO. Di Fakultas Pertanian ada ya.
Nanti silakan tuh di semester 5 atau 6 mungkin bisa mengikuti itu. Karena nanti bisa dipakai untuk SKP. Apa? SKP ya? Apa itu? Surat yang untuk ijazah itu? Nah, SKPI. Surat keterangan pendamping ijazah. Nah, itu salah satunya memakai dari sertifikasi yang pertanian organik. Ini nanti bisa dibaca sendiri kenapa kita penting harus menggunakan sistem pertanian organik, ya, selain tadi untuk memelihara dari keberlanjutan, juga di situ bisa menyehatkan dari lingkungan sekitar. Nah, ini juga SNI itu menangani apa saja, standar-standarnya itu apa saja gitu kan. Jadi tidak hanya yang hasilnya SNI itu, sertifikasi itu tidak hanya hasilnya. Bahkan pupuknya kemudian namanya apa, obat-obatannya itu juga dikasih standar SNI. Semuanya sekarang harus seperti itu. Ya, jadi tidak main-main nih sekarang pertanian Indonesia. Jadi pertaniannya itu sudah mengarah pada pertanian modern. Nah, sekarang pertanian berkelanjutan yang kedua adalah agroforestry. Agroforestry. Kalau dilihat dari katanya kan jelas nih, agro itu pertanian, forestry itu berarti dia hutan. Jadi dia menggabungkan, mengkombinasikan produksi tanaman-tanaman mungkin pertanian, pepohonan, atau mungkin sayuran buah dengan tanaman hutan. Dia digabungkan secara bersamaan. Jadi kombinasi antara tanaman pertanian dengan kehutanan. Kita lihat gambarnya seperti ini nih. Jadi tanaman-tanaman, misalkan yang kayu-kayu di hutan itu dia dipakai sebagai naungan. Terus kemudian di sini mungkin ada tanaman-tanaman seperti jagung, ada misal peternakan lebah, ada lagi misalkan di situ ada ternak sapi, ada kemudian di situ ada beberapa macam perikanan. Nah, itu bisa langsung dikombinasikan. Ini merupakan sistem pertanian baru yang bisa memberikan eksistensi bagi keberlanjutan pertanian. Ya, jadi hutan itu sendiri ada yang memang hutan alami, hutan buatan itu berarti penggabungan agroforestry yang tadi apa tanaman pertanian dengan kehutanan. Ini contoh-contoh dari agroforestry. Saya sebutkan saja poinnya, nanti bisa sambil dibaca ya. Ada strip rumput, itu berarti dia lebih fokus pada rumput-rumputan yang akan dijadikan untuk pakan ternak atau mungkin ada hijauan seperti itu. Jadi dia mengusahakan untuk membudidayakan rumput. Terus ada pertanaman lorong. Nah, ini biasanya dipakai untuk tanaman-tanaman pagar. Contohnya ada kacang-kacangan atau lamtoro. Itu dia memakai pertanaman lorong. Jadi dia diusahakan di hutan, tapi bisa untuk memproduksi hasil pertanian. Selanjutnya ada pagar hidup. Nah, pagar hidup itu berarti yang dia posisinya untuk namanya apa tuh? Konservasi ya, untuk konservasi atau dipakai juga untuk pangkasannya untuk pakan ternak. Atau yang dia dicampurkan, ada yang tanaman bertingkat, ada tanaman yang tadi seperti lamtoro atau kopi, kemudian dia ditanam dalam satu kebun. Nah, ini banyak juga diusahakan di Jember nih. Jadi tanaman-tanaman kopi itu dia memakai sistem multistrata. Ini bagian dari agroforestry. Teman-teman bisa ya dibuat bagan-bagannya. Jadi pertanian berkelanjutan, tadi ada organik, kemudian agroforestry, kemudian agroforestry-nya dibagi menjadi 4. Ada yang satu tadi berkaitan dengan strip rumput, yang kedua lorong, yang ketiga pagar hidup, terus yang keempat multistrata. Supaya nggak kecampur-campur. Nah, yang ketiga terakhir ini ya, bagaimana mengusahakan pertanian berkelanjutan selain menggunakan organik, kemudian agroforestry, ini ada istilah pertanian modern, hidroponik. Di samping juga ada istilah vertikultur ya. Sama-sama
dia menggunakan budidaya tanpa tanah. Jadi dia menggunakannya air. Ini biasanya banyak dibudidayakan di daerah-daerah perkotaan karena minimnya lahan ya, tapi mereka masih mau mengusahakan. Nah, itu berarti dia memilih dari media tanpa air atau vertikultur. Vertikultur kan dia dengan di udara gitu ya, tapi dia nggak melayang. Jadi dia disediakan papan mungkin, nah nanti di papan itu dia ditanam-tanam. Beberapa seperti tanaman organik sayur-sayuran ini juga selain diusahakan di tanah-tanah, itu juga diusahakan melalui hidroponik. Gitu ya. Jadi tidak hanya hidroponik saja sendiri gitu, tapi biasanya juga digabungkan dengan sistem yang organik. Nah, ini bentuknya. Tiada yang pakai apa tuh namanya, saya lupa ya, ada busa-busa itu. Terus ada yang dia pakai langsung pipa-pipa, atau dia pakai yang lorong-lorong gitu. Nah, vertikultur tuh mirip yang ini nih, tapi dia posisinya nggak pakai air, dia posisinya tuh pakai yang papan yang ada di. Kalau ini kan masih menggunakan air, ada selang-selangnya ini. Itu ya. Itu untuk yang terakhir. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pertanian berkelanjutan ada 3, organik, agroforestry, kemudian yang ketiga hidroponik atau bisa juga vertikultur. Mohon izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Jadi gini, Bu, saya mau minta pendapat Ibu. Di rumah saya itu ini isinya curhat semua kok pendapat saya. Soalnya ada kaitannya sama sistem berkelanjutan ini, Bu. Calen nggak kelihatan ya? Coba nampakkan wajahnya biar saya juga tahu ini. Oke. Calen ya. Panggilannya Calen. Calen. Ya, Calen, Bu. Oh, Calen. Ya. Gimana Calen? Jadi di rumah saya, lebih tepatnya di samping rumah saya, itu ada kebun sengon, Bu. Nah, mungkin Ibu tahu, setiap tanah yang sudah ditanami sengon, itu pasti ketika sudah ditanami tanaman-tanaman lain, mungkin seperti cabai atau tanaman lainnya, itu setiap apa, Calen? Setiap apa? Setiap tanah yang sudah ditanami sengon, ya, itu ketika sudah ditanami tumbuhan lain seperti cabai dan lain-lain, itu pasti tumbuhnya tidak sebagus sebelum ditanami sengon, Ibu. Oh iya. Bisa dimengerti, Ibu? Ya, jadi bisa-bisa nggak bisa tumbuh gitu loh, Bu, karena bisa dibilang jahatnya sengon gitu loh terhadap tanah itu sendiri. Nah, itu kan bisa memutus pertanian secara berkelanjutan itu, Bu. Jadi pendapat Ibu gimana, Bu, dan solusinya? Terima kasih, Bu. Wah, Bu, suaranya nggak kedengeran, Bu. Saya belum di-unmute. Jadi kaitannya sengon tadi dengan misalkan yang tadi tanaman cabai, itu kan benar-benar perbedaannya jauh ya. Dari sifat karakter tanamannya itu kan jauh. Jadi kalau yang sengon tadi kan cocoknya di daerah-daerah yang tegalan kan. Yang daerah-daerah memang dia lahan-lahan kering. Dia bisa mungkin misalnya tumbuhan lain, Bu, tumbuhan lain gitu, Bu. Bukan cuma cabai gitu loh. Setiap tumbuhan lain yang ditanam bekasnya tanah sengon itu mesti jelek tumbuhnya, Bu, seperti itu. Oh, contohnya tanaman apa, Calen, yang selain cabai? Apa ya? Ya semua tanaman saya tanya ketika bertanya kepada petani sengon seperti itu, Bu. Oh, jadi, gitu ya. Ya. Jadi yang sengon itu kan merupakan tanaman keras. Jadi bukan berarti tanaman jahat ya. Tanaman jahat itu karena tadi dianggapnya mengambil unsur hara, itu akhirnya Calen merasakan itu jahat banget itu tanaman. Sebenarnya memang itu harus diketahui. Jadi karakter dari tanaman keras itu memang dia tidak mau disaingin. Kalaupun mau, itu biasanya dia hanya menaungi. Ya, jadi kalau misalkan dia habis dipakai untuk sengon terus diganti dengan tanaman yang lain, ya mau tidak mau memang produktivitasnya menurun. Kecuali kalau si petani itu mau menunggu berapa tahun, 2 tahun mungkin ya, dari tanaman sengon, kemudian itu jangan langsung ditanam. Itu ada masa tunggunya.
Mungkin ketika dia di apa namanya, dikondisikan dulu tandahnya. Dulu kan saya pernah sama teman saya itu yang tanaman organik, dia ngebuka dari kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu lebih jahat lagi tuh daripada sengon. Kelapa sawit itu benar-benar ngambil unsur hara, benar-benar ngambil menyerap air sangat banyak gitu kan. Itu memang dia ya tanaman-tanaman yang tidak bisa langsung ketika itu digantikan oleh tanaman lain. Jadi harus dikondisikan dulu, challenge. Oh, berarti Misalkan bisa dibilang solusinya harus menunggu dulu, Bu. Solusinya harus menunggu dulu, Bu. Beberapa tahun gitu. Tidak ada cara lain. Iya, solusinya harus menunggu dulu untuk bisa mengkondisikan tanah dari hasil tanaman sebelumnya, mungkin sengon itu untuk ditanam untuk digunakan untuk tanaman berikutnya. Jadi ada pengkondisian tanah. Karena ketika sudah dipakai oleh bekasnya sengon gitu kan, itu tanahnya kering. Unsur-unsur haranya juga dia tidak bisa dikondisikan lah. Unsur haranya tuh sedikit kalau habis dipakai untuk tanaman keras itu. Terus kemudian dia juga harus dilakukan pengairan yang cukup. Kemudian juga harus ada pembajakan untuk membolak-balikkan tanahnya. Terus kemudian juga menambahkan zat unsur hara, penambah unsur hara. Tapi kalau memang tidak bisa, biasanya sih pakai pupuk-pupuk kandang. Itu sudah bisa itu mengembalikan unsur haranya. Jadi secara tidak langsung memang tidak bisa gitu. Kalau misalkan habis dipakai tanaman yang itu terus dicoba tanaman yang lain, tumbuh gitu, tapi rasa-rasanya tidak optimal gitu. Misalkan dia tumbuh, mungkin harusnya dia bisa tumbuh 1,5 meter, ternyata dia cuma 0,5 meter. Yang mungkin harusnya dia bisa menghasilkan buah, ternyata dia cuma jadi biji-bijinya aja gitu. Jadi pertumbuhannya memang tidak optimal. Begitu, Calen. Masih bingung atau gimana? Enggak juga, Bu. Ya. Jadi ini berlaku juga ya. Gimana? Karena solusinya kata Ibu hanya harus menunggu ya berarti ya sudah itu solusinya, Bu. Saya kira ada cara lain itu loh, Bu. Menunggu itu bukan berarti dia didiamkan ya, tapi menunggu itu harus diberi perlakuan yang bisa mengembalikan lagi unsur hara pada tanah tersebut. Gitu. Kalau teman saya sih pengalamannya 2 tahun, tapi mungkin ada yang pernah mencoba 1 tahun itu sudah bisa. Cuma memang ya kesabaran sih kalau memang dia mau mengganti dengan tanaman lain. Baik, Bu, terima kasih banyak. Oke ya, Celen. Ada lagi sebelum kita tutup? Saya, Bu, ingin bertanya, Bu. Oh, Gustiara. Gustiara, panggilannya siapa? Gusti, Bu. Oh, Gusti. Oke, Gusti. Tanya tentang tanaman organik, Bu. Kan tanaman organik kan itu murni tanpa bahan kimia ya, Bu ya. Kan di setiap tanaman kan pasti ada murni tanpa bahan kimia kan, Bu? Iya, secara sertifikasi harusnya seperti itu. Kan setiap tanaman kan pasti ada hamanya itu, Bu ya. Kalau tanaman itu kan hama gimana itu, Bu? Apa gitu? Pakai sistem cabut gitu, Bu? Oh, gitu ya. Ya. Jadi kalau ini saya perlihatkan ya. Kalau yang lain sih nggak kentara. Ini bisa dilihat nih. Nggak tahu kelihatan apa enggak. Ini lubang-lubang. Pakcoy. Berarti kan dia terkena hama ya. Tapi sama petaninya, karena dia menggunakan organik, dibiarin aja. Kalau dia mungkin nanti dikasih obat, itu kan pasti dia mulus daunnya ini ya. Jadi dia nggak lubang-lubang. Itu berarti kan dia pakai obat gitu. Tapi kalau dia lubang-lubang kayak gini, itu menandakan kalau dia organik, dan dia membiarkan hama itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa makan-makanin. Toh juga maksudnya nanti hama itu dia akan berkurang dengan predator lainnya. Misalkan hama itu dimakan oleh tikus gitu kan ya. Atau nanti ganti tikus itu nanti dimakan oleh ular atau apa dan sebagainya. Jadi pertanian organik itu dia membiarkan hama-hama itu ya sudah sesuai dengan hidupnya masing-masing. Dia nggak menyemprot itu karena memang posisinya supaya bahan-bahan kimia itu tidak masuk ke pori-pori dari sayuran tersebut. Karena kalau itu masuk, mungkin teman-teman sudah pernah ya membaca penelitiannya, itu bisa membahayakan pencernaan maupun daerah-daerah saraf. Jadi hati-hati nih kalau kita makan
makan makanan sekarang tuh. Karena nanti urusannya ke masa depan kita. Banyak penyakit-penyakit yang sekarang itu berasal dari makanan. Nah, kalau misalkan memang ingin mengusahakan, maksudnya supaya tampilannya bagus ya, tampilannya bagus, nggak berlubang-lubang, itu bisa diantisipasi memakai yang namanya, saya lupa kemarin saya ikut pelatihan itu. Dia pakai apa ya namanya, POPT, pengendalian, ini yang anak proteksi kali tahu nih, pengendalian organisme pengganggu tanaman ya, pengendalian organisme pengganggu tanaman itu menggunakan bahan-bahan dari bumbu-bumbu dapur, jadi kayak kunyit, kayak daun salam, daun sirsak atau sereh atau bawang putih, itu dicampur-campur, terus nanti disemprotin ke daun-daunnya. Nah itu bisa jadi obatnya obat alami, obat herbal gitu kan, sehingga itu nggak membahayakan untuk sayuran itu sendiri gitu. Jadi si hamanya takut karena kan baunya nggak enak ya atau pahit. Tapi juga si daunnya ini dapat nutrisi gitu. Jadi dia aman. Kalau dia mau menampilkan supaya tidak berlubang-lubang. Kalau ini berlubang-lubang sekali nih, berarti dia nggak dikasih perlakuan apapun. Begitu Gusti. Menambahkan Ibu. Oh iya, Kak ya benar, silakan. Kemarin itu saya ikut webinar itu ada caranya itu mengekstrak dari bawang putih itu 1 hari dibungkus sampai nggak bisa nggak ada lubang sama sekali, dibiarkan 1 hari diekstrak, kemudian nanti airnya itu dikasih sama sebut merek Ibu, Sunlight-nya itu buat perekat di di daunnya. Jadi kayak kan kalau cuma airnya bawang kan langsung airnya kalau disemprotkan langsung locor ke bawah gitu loh Bu. Iya, nah Sunlight-nya itu gunanya untuk supaya lengket ya. Gitu. Oh, oke ya. Ya itu juga boleh ya, tapi posisinya memang kalau di dalam Sunlight-nya kan masih ada kimiawi. Biasanya sih untuk yang biasa aja sih ibu-ibu gitu kan. Saya juga ada tuh tanaman cabai sama tanaman bawang itu sedikit-sedikit. Nah itu bisa kalau mungkin pakai campuran Sunlight. Tapi kalau dia sudah mengusahakan dalam agribisnis yang gede gitu, organik yang gede, sebisa mungkin itu tidak menggunakan yang bahan-bahan kimia. Tapi kalau hanya di rumahan itu tidak apa-apa. Fungsinya kan hanya sebagai perekat ya itu tadi ya Sunlight-nya. Oke, sudah cukup? Atau ada lagi yang mau menanyakan? Izin bertanya, Bu. Oh, hari ini cukup aktif sekali. Nita ya, Nita, silakan Nita. Jadi saya izin bertanya, Bu. Bagaimana sih tips-tips agar si pertanian berkelanjutan ini mampu bersaing di pasar bebas gitu? Jadi di dunia perdagangan itu benar-benar eksis gitu loh, Bu. Nita dari prodi apa Nita? Agribisnis, Bu. Oh, agribisnis. Pas ya, ini tanyanya tentang pemasaran. Tentang gimana daya saing dari produk-produk pertanian yang berkelanjutan. Posisinya, jadi kalau misalkan teman-teman agronomi sudah mengusahakan pada budidaya, teman-teman proteksi pada input, teman-teman tanah coba untuk mengelola unsur haranya. Kemudian di agrotek coba untuk menerapkan teknologi-teknologinya. Apa lagi yang saya belum sebutkan? Penyuluhan, itu yang bagian pendampingan. Nah, sekarang saatnya adalah ketika output pertanian itu dihasilkan, berarti harus ada di situ daya saing ya. Jadi jangan sampai petani itu memproduksi, menghasilkan, tapi kemudian tidak berdaya saing. Karena nanti ini urusannya itu dengan perdagangan. Jadi daya saing itu dekat dengan perdagangan. Perdagangan itu kalau kita lihat kalau di lokal itu masih nerima aja. Kalau di lokal ya mungkin Jember, terus ke Bondowoso atau mungkin ke Banyuwangi itu masih nerima. Nih sayuran kayak gini masih nerima, ini buah kayak gini masih nerima. Tapi kalau sudah skala nasional bahkan internasional itu mereka nggak akan menerima. Artinya di situ berarti ada persaingan. Nah, di mana itu mereka tidak menerimanya, itu berarti harus melalui kegiatan-kegiatan yang peningkatan nilai tambah.
Nah, kalau di agribisnis, peningkatan nilai tambah itu bisa dilakukan melalui pengolahan atau kita kenal dengan agroindustri. Jadi, produk-produk pertanian itu masih bisa berkelanjutan dengan adanya pengolahan. Misalkan jagung itu banyak sekali diolah menjadi berbagai produk turunannya. Atau bisa juga buah-buah yang memang cepat busuk, dia diolah menjadi keripik-keripik yang bisa tahan lama. Nah, itu bernilai tambah. Artinya ketika dia bernilai tambah, itu berarti nanti bisa berkelanjutan. Nah, kalau urusannya dia masih produknya produk fisik, dia belum diolah, berarti harus dilakukan perlakuan dari mulai pasca panen hingga pemasaran. Nah, pasca panen itu urusannya harus tahu gimana sortasinya, gimana pengangkutannya, gimana pengemasannya, gimana nanti dia pendistribusiannya. Itu harus diketahui. Jadi supaya produk-produk pertanian itu tidak ketika diterima oleh konsumen itu tidak mengalami nilai yang turun gitu. Nah, itu daya saing dari pasca panen menuju ke pemasaran. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan daya saing sendiri selain pasca panen, pengolahan, itu juga harus dilakukan sistem-sistem pemasaran yang bisa mendukung dari adanya pertanian berkelanjutan. Contohnya, misalkan kita tahu sekarang petani-petani itu kan langsung ke tengkulak ya, karena taunya di situ ya yang ngambil-ngambil barangnya itu kan tengkulak. Nah, tapi sekarang bisa diusahakan supaya produknya itu bisa langsung ke tangan konsumen. Misalkan menggunakan aplikasi-aplikasi. Jadi di situ akhirnya konsumen itu nggak membayar mahal. Konsumen itu bisa memperoleh langsung produk segar dari petani. Gitu. Jadi pertanyaannya Nita, bagaimana untuk meningkatkan daya saing untuk pertanian berkelanjutan? Ya, selain dia mengusahakan yang tadi organik, hidroponik, vertikultur, atau satunya apa tadi ya? Agroforestry. Nah, itu bisa dilakukan melalui pasca panen atau perlakuan dari nilai tambah atau juga dari pemasarannya. Gitu. Nanti di semester 3 kalau kita nanti ketemu ya di mata kuliah agribisnis, itu nanti ada istilahnya manajemen agribisnis. Itu dalam rangka untuk meningkatkan daya saing pertanian berkelanjutan. Begitu, Nita. Ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Oke, iya. Semoga tetap semangat ya untuk menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian. Karena kalian punya misi nih. Sudah paham apa itu pertanian berkelanjutan. Jadi saya mewanti-wanti berpesan supaya teman-teman itu selalu ingat di mana pertanian itu bisa eksis. Ya, salah satunya dengan menggunakan sistem pertanian berkelanjutan. Kita sudah jam berapa ini? Ini perasaan kuliah terlama saya. Gak apa-apa ya, tapi banyak diskusi, banyak sharing, semoga juga memberikan banyak ilmu. Semoga bisa diambil pelajarannya lah. Amin. Begitu, ya. Amin. Kita bisa akhiri untuk pertemuan siang ini. Setelah ini ada yang masih kuliah? Ada. Ada. Kan? Jam berapa? Sampai malam ya, Bu. Waduh, mantap. Maghrib. Ada 4 sekarang. Pejuang pencari ilmu sampai malam. Baik. Saya ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya hari ini, aktivitasnya juga. Kemudian juga tadi presensi sudah semua. Ini soalnya sudah. Ini kurang 1 nih sebelum hadir. Alhamdulillah sudah, Bu. Ada 38 kan harusnya? Ini 38 dengan saya. Berarti kan masih 37. Ada yang kalau nggak salah ada Dava kayaknya not responding gitu katanya. Oh, siapa? Sebentar, Ibu. Tidak? Dava Rahman. Oh, Dava. Oke, nanti diminta untuk konfirmasi ke saya ya. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Nida yang selalu bantu mengingatkan nih. Ini koordinator CO kelasnya sabar juga nih. Semoga hari ini bisa dilalui dengan baik, teman-teman bisa beristirahat sebelum aktivitas selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke, saya bisa akhiri end meeting. Pas banget ini, jam 14 lebih.